Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama channel gue Sandiola Blanco Blanco. Di video kali ini gue cuma sekedar mau nge-share aja ya, mau nge-share aja untuk ciri-ciri kapasitor AC yang udah rusak atau udah harus diganti, dan ciri-ciri AC yang kapasitornya harus diganti juga gitu. Jadi di sini penjelasannya, ciri-ciri kapasitor yang udah harus diganti itu, maksudnya yang secara fisik ya. Kita lihat kapasitor secara fisik itu apa aja perbedaannya sama yang baru gitu, yang masih bisa dipakai gitu. Dan ciri-ciri AC yang kapasitor harus diganti itu maksudnya AC-nya itu kenapa, gimana gitu maksudnya. Di sini ada dua kapasitor. Ini sudah mati yang di kanan gua, yang di kiri gua ini baru ya. Ini masih baru, masih bagus. Nah, gue pengen ngejelasin kapasitor yang ciri-cirinya itu udah mati, karena biasanya dia nggak ada beberapa ciri-ciri, tapi mesti terkadang tuh keseringan itu cuman satu doang tuh yang muncul tuh ciri-cirinya tuh. Nah, ciri-ciri yang pertama itu biasanya di bagian sini ini, maksudnya di badannya ini dia melendung gitu ya, bulat begini melendung ya. Ciri-ciri yang kedua itu dia bagian depannya sini nih, nah ini melendung nih, bagian depan sini nih melendung nih, dia nih sini gitu melendung lah satu putaran ini ya. Nah, untuk ciri-ciri yang ketiga, bagian bawahnya nih, belakangnya dia melendung juga. Dan ciri-ciri yang keempat itu dia mengeluarkan oli nih di sini nih. Biasanya lumayan banyak juga sih olinya gitu ya, lumayan banyak juga gitu olinya. Tapi dia nggak selalu mengeluarkan oli, nggak selalu yang di sini melendung atau yang di sini melendung atau yang di sini melendung, dia nggak selalu, dia pasti salah satunya gitu maksudnya. Nah, untuk kapasitor ini sendiri, dia bagian bawahnya ini yang melendung nih, badannya nggak apa-apa, depan juga nggak apa-apa, dan nggak mengeluarkan oli juga gitu. Hanya dia bagian bawahnya ini yang melendung ya. Dia bagian bawah ini melendung, jadi ya mati gitu, harus diganti. Karena ini kipasnya nyala, karena ini kapasitor double ya. Jadi artinya motor fan kapasitornya ada di sini juga, jadi satu. Motor fan dan kompresor jadi satu. Ini sebenarnya kipasnya nyala, cuma mesinnya yang mati gitu. Mesinnya nggak kuat ngangkat, dia nggak kuat ngangkat mesin gitu. Untuk kapasitor double ini biasanya tuh AC yang keseringan ya, yang gue temuin tuh mungkin AC merek LG itu semuanya kayaknya dia pakai kapasitor double, dan Panasonic gitu. Panasonic yang baru-baru ini udah pasti double semuanya tuh gitu. Dan gue pengen ngebuktiin kalau ini nih udah melendung gitu. Ini kan yang gue jelasin, ini kapasitor baru, masih bagus. Nah, sekarang gue pengen jelasin, maksudnya gue pengen kasih bukti kalau kapasitor ini udah nggak bisa dipakai gitu. Bentar ya. Nah, ini ada dua kapasitor. Ini yang masih bagus, ini yang udah mati tadi ya. Ini kalau gue goyangin gini, dia bergoyang karena bawahnya nggak rata kan. Sedangkan yang satu dia diem aja tuh. Nah tuh. Ini menandakan kalau ini tuh udah mati gitu kan. Kapasitor ini tuh udah mati gitu, menandakan. Kalau kapasitor yang masih bagus, dia bakal diem aja gitu. Terus untuk yang kedua gitu, apa sih ciri-ciri kapasitor AC yang udah harus diganti gitu. Kalau untuk kapasitor double seperti ini ya, kita pakai yang masih bagus. Untuk kapasitor double yang seperti ini ya, itu ada beberapa ciri-ciri yang kapasitornya itu udah harus diganti ya. Ciri-ciri yang pertama, motor fan-nya pelan, mesinnya masih nyala, itu harus diganti.
atau motor fan-nya mati, mesinnya masih nyala, itu harus diganti juga. Atau sebaliknya, motor fan-nya menyala tapi menyala kencang gitu ya, bagus, tapi mesinnya yang mati gitu, itu harus diganti gitu, udah pasti harus diganti. Dan apa namanya, untuk menggantinya pun kita nggak bisa sembarang langsung kita beli gitu ke tukang spare part AC, nggak bisa. Kita harus buka out blowernya dulu tuh, body blower. Kita harus tahu dulu nih AC kita itu kapasitornya itu berapa mikro gitu, yang di kapasitornya itu berapa, atau berapa kapasitor itu berapa mikro yang dipakai di AC kita itu. Karena mau setengah mau 1 PK beda merek, kadang beda jumlah mikronya gitu. Maksudnya beda berapa mikronya tuh beda gitu, kita perlu berapa mikronya tuh beda. Jadi jangan kalau langsung beli, takutnya kan AC kita itu aslinya cuman 15 mikro terus kita beli 20, atau ya 20 masih oke lah. Kalau kita belinya 30 kan kegedean banget kan gitu. Kalau misalnya lu ngelihat video gue sebelumnya tuh, gue ada tutorial cara nurunin listrik pada AC gitu ya. Sebenarnya sih itu gue tujukan tuh cuman untuk apa, gue tujukan tuh untuk teknisi kali ya. Kalau yang misalnya AC cuman setengah PK gitu, biasanya ampera 1,2 1,3, nah ini udah naik gitu jadi 1,6 gitu. AC yang udah naik ampera gitu jadi 1,6 kan sedikit tuh ya, ketimbang lo bongkar AC, copot kompresor, ganti oli, blasting, ganti kapiler, ganti filter. Itu gua rasa banyak makan waktu, banyak makan biaya gitu kan. Kalau cuma sedikit ya mendingan lu ganti kapasitornya aja, lu kecilin, frame-nya lu kurangin sedikit gitu, maksudnya gitu. Itu jelas ngurangin beban listrik gitu. Sambil orang itu kan mungkin sambil ngumpulin duit buat beli AC baru gitu kan. Itu lumayan lama kok bisa dipakainya kok, mungkin bisa setengah sampai 1 tahunan lah. Bahkan ada konsumen gue lebih dari 1 tahun gitu, nggak selalu juga gitu. Nah, jadi usahakan harus sesuai ya. Kalau misalnya kapasitor di AC kita itu 30, ya kita pakai 30 juga gitu. Kalau misalnya di kapasitor itu 15, kayak LG gitu ya, biasanya cuma 15 mikro gitu ya, LG setengah PK ya, maksudnya biasanya cuma 15 mikro tuh ya, lo ganti 15 juga gitu. Jangan sampai lebih gitu, jangan kurang juga sih gitu. Oke deh, sekian video dari gua. Kurang-kurangnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.